Jumpa lagi bersama dengan saya Mr. Sorchan di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini kita akan belajar bagaimana aspek pengalaman hidup, aspek pengalaman kita di dalam konteks pengembangan kepribadian. Bagaimana pengalaman itu perannya, dan kita akan belajar tentang hal itu. Dan sebenarnya kata kunci yang harus kita ketahui mengenai pengalaman adalah pengalaman ditambah evaluasi pribadi yang jujur itu akan memberikan kebijaksanaan. Pengalaman ditambah evaluasi yang jujur itu akan memberikan kita kebijaksanaan di dalam kehidupan kita. Kita pasti tahu, mungkin seperti saya yang sudah mencapai usia setengah abad, ketika masih muda, saya menginginkan pengalaman-pengalaman yang luar biasa di dalam karir saya pada waktu itu. Dan saya melihat banyak sekali orang yang berpengalaman yang saya ingin seperti mereka. Dan seringkali juga terjadi di dalam kehidupan saya, suatu jabatan, suatu kedudukan sering tidak tercapai karena pengalaman yang kurang dari diri saya ketika saya muda. Namun seiring dengan bertambahnya umur, saya pun mulai mengamati orang-orang senior saya, orang-orang di atas saya yang punya pengalaman yang usianya lebih matang dari saya. Mereka terdiri dari dua jenis, yaitu orang yang berpengalaman, hidupnya sudah lama, tetapi dia tidak memiliki pengetahuan atau pemahaman yang dalam, sehingga dia hanya melakukan hal-hal itu saja dan sering kali menjadi out of date, artinya tidak sesuai dengan kondisi zaman. Dan senior saya itu sering berkata, ini pengalaman saya. Tetapi dia tidak memiliki pemahaman bagaimana pengalaman dia di masa lalu seringkali tidak up to date di kehidupan yang terkini. Nah, inilah kita akan membahas bahwa mengapa sih pengalaman membantu beberapa orang tetapi tidak pada beberapa orang yang lain. Kita akan bahas bahwa bagaimana sih sebenarnya pengalaman itu dapat membentuk kita. Saya akan bacakan kutipan ini. Kita semua mengawali hidup seperti buku catatan yang kosong, catatannya kosong. Setiap hari kita mengisi kesempatan untuk mencatat pengalaman baru di halaman hidup kita. Dengan dibaliknya setiap halaman, kita memperoleh lebih banyak pengetahuan dan pemahaman. Idealnya, ketika kita maju, buku catatan kita dipenuhi dengan catatan, notasi, dan observasi. Masalahnya, tidak semua orang memanfaatkan buku catatannya dengan baik. Beberapa orang sepertinya membiarkan buku catatan mereka tertutup sepanjang hidup mereka. Mereka sangat jarang mencatat. Yang lain memenuhi halamannya dengan buku catatan mereka, namun tidak pernah mengambil waktu untuk melakukan refleksi dan memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang lebih besar. Namun ada beberapa orang yang selain mencatat pengalaman mereka, juga mengamati dan merenungkan artinya. Mereka membaca ulang apa yang dituliskan dan merefleksikannya. Refleksi mengubah pengalaman menjadi sebuah pemikiran, sehingga mereka tidak hanya dapat menjalani pengalaman itu, tetapi juga belajar darinya. Mereka memahami bahwa waktu ada di sisi mereka. Jika mereka menggunakan buku catatan mereka sebagai peralatan belajar, tidak hanya sebagai sebuah kalender. Mereka telah memahami
sebuah rahasia. Pengalaman saja tidak mengajarkan apa-apa. Pengalaman yang dievaluasi mengajarkan banyak hal. Seperti itu kutipannya. Kita akan belajar di segmen berikutnya. Terdiri dari jenis apa kita? Apakah kita merefleksikan, mengevaluasi kehidupan kita dengan pengalaman-pengalaman, atau kita malah terpuruk melalui pengalaman-pengalaman itu? Saksikan di segmen berikutnya. Salam sukses luar biasa bersama dengan saya, Mr. Sorchan.